Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali Sobat Cerdas. Pada program video kali ini, kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam dengan pokok bahasan siklus air. Sobat Cerdas akan menyimak kegiatan belajar antara Bu Dewi, guru IPA bersama 3 siswanya, yaitu Al, Ovi, dan Rizka. Selamat menyimak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Dewi. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu ingin bertanya dulu. Kemarin malam, adakah yang melihat hujan turun? Ada Bu, semalam di rumah saya hujan deras sekali. Nah, kira-kira dari mana datangnya air hujan itu? Dari awan, Bu. Betul, dari awan. Tapi sebelum menjadi awan, air itu berasal dari mana? Dari laut, Bu, atau dari sungai? Jawaban Rizka sudah mendekati. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perjalanan air tersebut yang disebut dengan siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Proses ini terdiri dari 4 tahap, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Tahap pertama disebut evaporasi, yaitu proses penguapan air dari permukaan bumi akibat panas sinar matahari. Evaporasi terjadi di laut, sungai, danau, dan sumber air lainnya. Selain itu, ada juga yang namanya transpirasi. Transpirasi adalah penguapan air yang dilakukan oleh tumbuhan melalui daun-daunnya. Itulah mengapa hutan yang lebat sangat penting, karena pohon-pohon membantu memasok uap air ke atmosfer. Berarti pohon juga termasuk dalam siklus air ya, Bu? Betul sekali, Al. Semakin banyak pohon, semakin baik keseimbangan siklus air di suatu wilayah. Perhatikan gelas ini, ada tetesan air di bagian luarnya, padahal gelas ini tidak bocor. Itulah yang disebut kondensasi. Uap air di udara menyentuh permukaan dingin lalu berubah menjadi titik-titik air. Hal yang sama terjadi di atmosfer. Tahap kedua adalah kondensasi, yaitu proses berubahnya uap air menjadi titik-titik air kecil akibat pendinginan di atmosfer. Kumpulan titik-titik air inilah yang kita lihat sebagai awan. Oh, jadi awan itu sebenarnya kumpulan titik-titik air ya, Bu? Betul, Ovi. Dan ketika awan sudah tidak mampu lagi menampung air, terjadilah tahap ketiga. Tahap ketiga adalah presipitasi, yaitu proses jatuhnya air dari awan ke permukaan bumi. Di Indonesia yang beriklim tropis, presipitasi hampir selalu berupa hujan. Inilah yang menyebabkan adanya musim hujan dan musim kemarau. Berarti siklus air sangat mempengaruhi cuaca dan musim ya, Bu? Tepat sekali, Rizka. Siklus air sangat erat kaitannya dengan iklim dan cuaca di suatu daerah. Tahap keempat adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah proses meresapnya air hujan ke dalam tanah. Air yang meresap tersimpan sebagai air tanah yang menjadi sumber bagi sumur, mata air, dan sungai. Sedangkan air yang tidak meresap akan mengalir ke sungai, laut, dan menguap kembali. Begitulah siklus air berputar secara terus-menerus tanpa henti. Jadi, air benar-benar tidak pernah habis ya, Bu? Hanya berubah bentuk dan berpindah tempat. Tepat sekali, Al.
Dan itulah mengapa kita harus menjaga lingkungan agar siklus air tetap berjalan baik. Jika hutan ditebang sembarangan, air hujan tidak terserap tanah dan banjir pun terjadi. Berarti menjaga hutan sama dengan menjaga ketersediaan air ya, Bu? Benar sekali, Ovi. Menanam pohon, tidak membuang sampah di sungai, dan menghemat air adalah cara kita menjaga siklus air tetap seimbang. Siap, Bu. Kami akan menjaga lingkungan. Bagus, karena air adalah sumber kehidupan dan menjaganya adalah tanggung jawab kita bersama. Baiklah Sobat Cerdas, tadi kita sudah mempelajari siklus air secara lengkap. Mulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, hingga infiltrasi. Untuk mengukur pemahamanmu, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, sebutkan menjelaskan 4 tahapan siklus air. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika hutan-hutan ditebang secara liar terhadap siklus air? Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan siklus air. Semoga program video ini bermanfaat Sobat Cerdas. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada program berikutnya.